Hakadha faf'alu bisufahaikum. Demikianlah nih harusnya kalian perlakukan orang-orang bodoh di antara kalian. Yani perlakukan saudara-saudara kalian yang mengikuti Muhammad ini begini, sebagaimana aku perlakukan saudaraku begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari sirah ya. Kemarin kita telah bercerita tentang kronologi bai'ah. Ya. Bai'ah Aqabah yang pertama dan kemudian bai'ah Aqabah yang kedua yang dikenal dengan bai'ah Aqabah Al-Kubra ya. Nah, setelah bai'ah Aqabah ini dan kemudian para penduduk Madinah pulang ke Madinah, mulailah para penduduk Mekah bergerak keluar sedikit-sedikit dari Mekah. Kaum muslimin yang di Mekah nih, muhajirin, mulai bergerak berangkat ke Madinah untuk menyelamatkan agama ya dan jiwa mereka ya. Untuk menyelamatkan agama dan jiwa mereka. Kita juga telah menceritakan tentang kelakuan Azab al-Aqabah. Azab yang kemarin, genderuwo, ya, genderuwonya Aqabah yang bertingkah, ya kan? Yang membocorkan gerakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum Ansar pertemuannya di Mina, ya. Sampai ke Tala'i al-Hijrah, ya, Tala'i al-Hijrah, yakni mulai permulaan hijrah, ya, mulai benih-benih hijrah, benih-benih hijrah. Jadi demikian, memang disyariatkan hijrah sejak awal adalah demi terjaganya maqasid syariah, ya. Maqasid syariah yang pertama, yakni syariat ini seluruhnya dibentuk dengan tujuan-tujuan mulia, tujuan-tujuan mulia. Secara umum mendatangkan maslahat dan menjauhkan madarat dari manusia, mendekatkan manusia ke surga, menjauhkan manusia dari api neraka. Itu secara umum lah ya. Tapi apabila kita mau lihat per poinnya pada hal apa saja maslahat dan madarat tersebut, maka para ulama menyimpulkan bahwa maqasid syariah ini, yakni seluruh aturan yang ada di dalam syariat bertujuan untuk memenuhi 5 hal ini. Dan 5 hal ini juga menjadi skala prioritas. Skala prioritas. Ya. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Kemudian, hifdzu al-aql, menjaga akal. Kemudian, hifdzul mal, menjaga harta. Setelah itu baru, hifdz al-ird, nama baik, wan nasal, dan keturunan. Nama baik sama keturunan sepaket, ya. Demi menjaga 5 ini. Nah, aturan-aturan syariat diatur itu demi menjaga 5 hal ini agar seorang hamba memahami hal ini dan tidak kusut di dalam penerapannya di dalam kehidupan. Apabila sebuah hukum di dalam syariat dipaksakan, kemudian akhirnya tujuan-tujuannya ini nggak dapat, maka pada saat itu yang dikehendaki syariat adalah agar hukum tersebut tidak dipaksakan. Ketika sebuah hukum, kalau penerapannya dipaksakan akhirnya 5 tujuan ini nggak dapat, di antara 5 tujuan ini nggak dapat, maka pada saat itu yang lebih dikehendaki syariat, yakni Allah, adalah agar kita tidak memaksakan penerapan hukum tersebut. Walaqad fussila lakum ma hurrima 'alaikum walaqad fassala lakum ma hurrima 'alaikum illa ma turirtum ilaih. Sungguh telah dijelaskan dengan terperinci apa-apa yang diharamkan ke atas kalian kecuali perkara-perkara yang kalian memang idtirar, yakni terdesak, emergensi. Kepadanya. Tuh lihat. Ya. Ini untuk memahami maqasid syariah. Dari situ misal seseorang dia didahak. Depan 2 pilihan.
Mati atau makan bangkai. Makan bangkai ini haram. Tapi mati ini adalah madarat yang lebih besar. Gitu. Karena menjaga kehidupan, menjaga jiwa, ini tujuan yang lebih besar di dalam syariat. Gitu. Pada saat itu bangkai pun akhirnya berubah hukumnya jadi boleh untuk dimakan. Tuh, demikian. Ya. Nah, hijrah pun demikian. Apakah berjuang bertahan di tanah Mekah mensyiarkan agamanya adalah ibadah? Ibadah. Iya gak? Berjuang bersabar menghadapi tekanan kaum musyrikin, ibadah gak? Ibadah. Betul, ibadah itu. Tapi apakah itu yang Allah perintahkan melalui Rasulnya kepada para kaum muslimin? Apalagi tanah Mekah adalah sesuci-sucinya dan seagung-agungnya tanah di atas muka bumi. Tanah mana yang lebih agung daripada tanah Mekah? Okay? Tapi dikarenakan terancamnya jiwa mereka, terancamnya juga agama mereka yang mereka bawa pada jiwanya, apabila bertahan di situ, maka tinggalkan dulu tanah tersebut. Menjaga jiwamu, menjaga agamamu yang ada pada jiwamu, hifdzuddin, hifdzun nafs, itu jauh lebih utama daripada menjaga tanah ini, kalaupun tanah yang paling mulia di atas muka bumi. Faham? Rasul nggak membantah perintah Allah tersebut. Kalau gitu kita kalah dong, kita kelepasan dong di Ka'bah, nggak kita pegang lagi. Apa Rasul ngotot gitu? Sallallahu alaihi wasallam. Rasul di hadis yang Ibnu Umar kemarin kita ceritakan, Rasul berkata kepada Ka'bah, ma'a'zamak, wahai Ka'bah, betapa agungnya engkau, ma'atyabari hak, betapa suci dan betapa harumnya engkau. Tapi demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inna hurmatal mu'min, sesungguhnya kehormatan seorang mukmin a'zam, lebih besar daripada kehormatanmu, yakni daripada kehormatan Ka'bah. Wa ba'da an tammat bai'atul aqabah ats-tsaniyah najah al-Islam fi ta'sis watan lahu wasat sahara tamuj bil kufri wal jahalah. Setelah selesai bai'at Aqabah yang kedua kemarin itu, akhirnya kaum muslimin berhasil untuk mulai mendirikan sebuah komunitas negeri, ya, yang berada di tengah padang pasir yang penuh dengan kekufuran dan kejahilan. Wa huwa akhtar kasab hasal alaihi al-Islam mundu bidayah da'wati. Dan itu adalah di antara keberhasilan terbesar Islam sejak dimulai dakwahnya. Udzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslimina bil hijrah ila hadzal watan. Rasul pun mengizinkan para kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri tersebut, yakni ke Yathrib, ya. Walam yakun ma'na al-hijrah illa ihdar al-masalih wa at-tadhiyah bil amwal wan najat bi syakhs fahazb mal i'shar bi annahu mustabah manhub qad yahlak fi awail at-tariq aw nihayatiha. وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. Sungguh hijrah ini resikonya begitu besar, ya, hilangnya banyak maslahat dan akhirnya pengorbanan harta yang banyak, kemudian juga menyelamatkan jiwa dan lain-lain. Bukan hanya itu maknanya, okay? Belum lagi pertimbangan bahwasanya di dalam perjalanan tersebut bisa jadi mereka hilang nyawanya. Atau dia berjalan menuju menuju masa depan yang masih belum jelas juga nanti di negeri hijrahnya. Ya, mereka nggak tahu nanti ujian-ujian dan kesedihan-kesedihan yang akan mereka hadapi di negeri hijrah tersebut apa. Wa bada'al muslimun yuhajirun. Mulailah para kaum muslimin bergerak hijrah, wa hum ya'rifun kulla dzalik, dan mereka faham semua resiko yang akan mereka tanggung. Wa akhadhal musyrikuna yahuluna bainahum wa baina khurujihim. Dan mulailah kaum musyrikin berupaya untuk menghalangi antara kaum muslimin, ya, untuk menghalangi hijrahnya mereka. Lamma kanu yahussuna bihi minal khatar. Dikarenakan para kaum musyrikin menyadari bahaya besar yang akan terjadi nanti apabila mereka berhijrah dan dapat membentuk negara, ya. Wa hakana namadzij min dzalik. Nah, di antara upaya-upaya kaum musyrikin untuk menghalangi hijrah, di antaranya contoh-contohnya adalah kana man awwalul muhajirin Abu Salamah. Di antara orang-orang yang awal kali hijrah itu ada Abu Salamah radhiyallahu anhu.
Hajara qabla al-Aqabah al-Kubra. Dia bahkan berhijrah ke Madinah sebelum Aqabah yang kedua kemarin. Setelah Aqabah pertama ya. Bisanah ala ma qalahu Ibnu Ishaq. Wa zaujatuhu wa ibnu. Dia berangkat bersama istrinya dan anaknya. Falamma ajma' 'ala al-khuruj, yani dia bersiap-siap untuk berangkat bersama istri dan anaknya. Berarti Abu Salamah dan Ummu Salamah dan anak mereka. Falamma ajma' 'ala al-khuruj, qala lahu asharuh. Tapi ketika dia sudah siap untuk bergerak jalan, para ipar-iparnya pun berkata kepadanya, yakni para saudara-saudara dari istrinya, hadhihi nafsuk ghalabatna 'alaiha. Ara'ait sahibatana hadhi ala ma natrukuk tasiru biha fil bilad. Katanya ipar-iparnya nih, keluarganya Ummu Salamah berkata kepada Abu Salamah, nih kau mau membawa saudari kami ini kemana? Ya, ini ke sebuah tempat yang gak jelas, sehingga akhirnya dipertaruhkan nyawa saudari kami ini, Ummu Salamah. Gitu. Dia mengingkari, yakni para ipar-iparnya ini mengingkari Abu Salamah sendiri, ya. Fa'akhadhu minhu zaujatah. Akhirnya mereka mengambil Ummu Salamah dari Abu Salamah. Gitu, memisahkan antara suami istri ini. Wa ghadiba alu Abi Salamah li rajulihim. Nah, keluarganya Abu Salamah pun marah. Dikarenakan apa? Ini ada anggota keluarganya yang istrinya dirampas sama keluarganya, gitu kan? Faqalu, mereka berkata, la natruk ibnana ma'aha idza naza'tumuha min sahibina. Sungguh kalian telah merebut istri dari keluarga kami. Ya, kami tidak akan biarkan dia mengambil lagi wanita apabila memang kalian telah merebutnya darinya. Yani pride-nya kegores juga nih keluarganya Abu Salamah, gitu. Ya. Wa tajadzabu al-ghulam, tapi anaknya jadi rebutan akhirnya bainahum. Fakhala'u yadah, akhirnya mereka melepas tangannya wa dhahabu bih. Wa antalaqa Abu Salamah wahdahu ila al-Madinah. Anaknya diambil sama keluarga istrinya akhirnya. Diambil sama keluarga istrinya, ya. Afwan, anaknya diambil sama keluarga Abu Salamah. Akhirnya Abu Salamah berangkatlah dia sendiri. Dia berangkat sendiri menuju Madinah, terpisahkan dari istrinya, terpisahkan dari anaknya. Wa kanat Ummu Salamah radhiyallahu anha ba'da dhihab zawjiha wa dhiya ibniha takhruj kulla ghadah bil abtah tabki hatta tumsi. Ummu Salamah ini setelah suaminya pergi meninggalkannya, okay? Begitu juga anaknya, dia terpisahkan dari anaknya. Setiap siang dia pergi ke daerah Abtah untuk menangis terus demikian sampai sore. Wa madha ala dzalika nahwa sanah. Terus dia demikian selama setahun. Faraqqalaha ahad dhawiha. Akhirnya salah seorang keluarga Ummu Salamah ini enggak tega melihatnya. Waqal, dan dia berkata, ala tukhrijuna hadhihi al-miskinah faraqtum bainaha wa baina zawjiha wa waladiha. Mengapa kalian tidak biarkan saja sih ini wanita miskin? Miskinnya ini kasihan. Ini wanita yang kasihan ini. Sungguh kalian telah memisahkan antara dia dengan suaminya dan antara dia dengan anaknya. Ya. Faqalu laha. Akhirnya keluarganya berkata kepadanya, alhaqi bi zawjik in syi'ta. Ya sudah, kalau kau mau kejar sana suamimu ke Madinah. Maksudnya begitu. Fastarja'at ibnaha min asabati. Akhirnya dia juga memohon kepada keluarga Abu Salamah agar diberikan kepadanya anaknya. Kan anaknya ini dipegang sama keluarganya Abu Salamah. Wa kharajat turidul Madinah. Setelah dia punya anaknya, dia pegang anaknya, akhirnya nih dia berangkat menuju Madinah bersama anaknya. Rihlah tablugh hawali 500 km. Perjalanan tersebut adalah perjalanan dengan jarak sekitar 500 km. Tamurru baina syawahikal jibal wa mahalik al-awdiyah. Melewati banyak bukit-bukit dan lembah-lembah yang berbahaya. Walaysa ma'aha ahad min khalqillah. Sementara dia hanya bersendirian, tak ada seorang pun bersamanya. Hatta idza kanat bit-Tan'im, tapi ketika dia melakukan perjalanan tersebut pas sampai daerah Tan'im, ngambil mikot, ya, sampai daerah Tan'im, laqiyaha Utsman ibnu Talha ibnu Abi Talha. Ketemu di jalan sama Utsman ibnu Talha ibnu Abi Talha.
Wa ba'da an 'arafa halaha syayya'aha hatta aqdamaha ila al-Madinah. Setelah Utsman memahami kondisi wanita ini, akhirnya Utsman pun menemani perjalanannya terus sampai membawanya ke Madinah. Falamma nazar ila Quba, setelah sampai ke daerah Quba, Quba udah masuk Madinah, ya. Dia berkata, "Zaujuk fi hadhil qaryah." Suamimu ada di desa tersebut, di kampung itu. Fadkhuliha ala barakatillah. Masuklah kau ke kampung itu dengan keberkahan Allah. Tsumman saraf raji'an ila Makkah. Kemudian Talha ibn Abi Talha kembali ke Mekah langsung. Itu satu ya, di antara bentuk upaya kaum musyrikin untuk menghalangi kaum muslimin berhijrah. Ada juga kisahnya Suhaib Ar-Rumi, yakni Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berhijrah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Falamma arada al-hijrah, ketika Suhaib mau berangkat hijrah, qala lahu kuffar Quraisy, para orang-orang kafir Quraisy berkata kepadanya, "Ataitana su'lukan haqiran, fakathura maluka indana, wa balagta alladhi balagta, thumma turid an takhruj bimalik wa nafsik." Dulu kau datang kepada kami dalam keadaan fakir, nggak punya apa-apa. Kemudian di sini, di negeri ini, berkembanglah hartamu sehingga jadi banyak begini. Dan kau mendapatkan posisi yang mulia ini, yakni pedagang yang tajir dan kaya di Mekah, Suhaib Ar-Rumi. Padahal datang gembel dulu. Pas di Mekah, sukses dagangnya dan kaya, gitu. Kemudian kau mau keluar begitu saja dari negeri kami membawa seluruh hartamu dan jiwamu demikian? Wallahi la yakunu dzalik, demi Allah, itu tidak akan kami biarkan, kata orang-orang kafir Quraisy. Faqala lahum Suhaib, akhirnya Suhaib berkata kepada mereka, "Ara'aitum in ja'altu lakum mali atakhluna sabili?" Bagaimana pendapat kalian apabila seluruh hartaku kuberikan pada kalian? Apakah kau akan membiarkan aku pergi? Begitu. Qalu, orang kafir Quraisy ini berkata, "Na'am, iya." Kayak gitu. Qal fa inni qad ja'altu lakum mali. Kalau begitu seluruh hartaku bagi kalian. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul di situ berkata, "Rabihas Suhaib, rabihas Suhaib." Sungguh telah beruntung Suhaib. Sungguh telah beruntung. Beruntung rabih yakni perdagangan yang menguntungkan. Itu. Yani kalau mau itu dibilang bisnis, itu bisnis yang paling menguntungkan. Dia korbankan seluruh hartanya demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia telah beruntung. Gitu maksudnya. Ya. Karena tijarah, perdagangan yang paling menguntungkan dan tidak ada ruginya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ya. Kemudian di antara lagi kisah upaya-upaya kaum musyrikin di dalam menghalangi hijrah. Tawa'ada Umar bin Al-Khattab wa Ayyash bin Abi Rabi'ah wa Hisham bin Al-As bin Wa'il. Janjian ceritanya nih, mau hijrah bareng nih, Umar bin Khattab, Ayyash bin Abi Rabi'ah sama Hisham ibn Al-As ibn Wa'il. Ini janjian nih bertiga. Mawdi'an ismuhu at-tanadub fawqa sarif yusbihun indah. Mereka janjian di sebuah tempat namanya Tanadub. Oke, janjian pagi-pagi ketemuan di sono, berangkat bareng. Tsumma yuhajirun ilal Madinah. Baru ntar kita berangkat bareng ke Madinah. Katanya begitu tuh. Fajtama Umar wa Ayyash. Datanglah Umar, datanglah Ayyash. Wa hubisa anhuma Hisham. Tapi Hisham enggak datang, ditangkap sama kaum Quraisy. Enggak bisa datang. Oke? Akhirnya berangkatlah Umar dan Ayyash. Lamma qadima al-Madinah, setelah mereka berdua sampai ke Madinah, nazala bi Quba, mereka sampai di Quba. Qadima Abu Jahal, di situ Abu Jahal datang, wa akhuh Al-Harith ila Ayyash. Abu Jahal dan saudaranya Al-Harith, mereka datang ke Quba menghampiri si Ayyash ini, temannya Umar bin Khattab. Jadi Abu Jahal, Harith sama Ayyash, uminya satu. Masih saudaraan. Okay? Abu Jahal sama Harith berkata kepada Ayyash nih, saudaranya nih, saudara seibu.
Inna ummaka qad nadharat alla yamussu ra'saha musht wala tastadhil bisyams hatta tara. Sesungguhnya ibumu telah bersumpah agar rambutnya tidak tersentuh sisir dan tidak mau dia berlindung di bawah bayangan dari teriknya matahari sampai dia melihatmu. Begitu digoda no. Ya. Faraqalaha, akhirnya Ayyash nih nggak tega sama uminya di sono di Mekah. Iya. Qala lahu Umar. Umar berkata kepada Ayyash, "Ya Ayyash, innahu wallah ay yuridaka al-qaumu illa liyaftinuka an dinik, fahdharhum." Sesungguhnya wallah mereka nih mau mengkhianatimu, mau ngerjainmu untuk menjauhkanmu dari agamamu. Hati-hati kepada mereka. Wallah, law adha ummuka al-qamal, law adha ummaka al-qamal lam tashatat. Demi Allah, umi ente ini ntar gatal dikit palanya kena kutu, besisir dia. Gitu kata Umar. Tadi sumpahnya apa? Nggak mau besisir, nggak mau berlindung di bawah bayangan, mau berjemur sampai dia melihat anaknya. Begitu kan? Mak ente ini ntar gatal dikit juga palanya ada kutu, besisir dia langsung, nggak tahan. Gitu kata Umar kepada Ayyash. Zin. Walau qad ishtadda 'alaiha harru Makkah lastadhallat. Dan apabila panas banget kota Mekah, nggak bakalan tahan dia, pasti mencari perlindungan. Fa'aba Ayyash illa al-khuruj ma'ahuma liyabirra qasama umi. Tapi Ayyash benar-benar nggak tega dan akhirnya dia lebih memilih untuk kembali ke Mekah bersama Abu Jahal dan Harith, ya, untuk supaya ibunya menghentikan sumpahnya tersebut. Begitu, ya, sebagai bentuk baktinya kepada ibu. Faqala lahu Umar. Umar berkata kepadanya, "Amma idh qad fa'alta ma fa'alt fakhudh naqati hadhihi." Ya udah. Apabila memang kau yakin dengan apa yang akan kau ambil nih sikap, maka bawa nih ontakku. Fa innaha naqah najibah dzalul. Sesungguhnya ontaku, onta yang gesit tapi jinak. Falzam zahraha, bertahanlah di atas punggungnya. Yani jangan turun dan tinggalkan ontamu. Fa in rabaka minal qaumi raibun fanju 'alaiha. Apabila kau mulai melihat mencurigai tingkah laku nih Abu Jahal sama Harith, buruan lari kabur pakai onta itu. Begitu kata Umar. Zain. Fa kharaja 'alaiha ma'ahuma. Akhirnya Ayyash pun kembali ke Mekah bersama Abu Jahal dan Harith naik ontanya Umar. Hatta idza kanu bi ba'd tariq qala lahu Abu Jahal. Sehingga udah sampai sebuah tempat di perjalanan, Abu Jahal berkata kepada Ayyash, "Ya bna ummi, wahai anak ibuku," yani wahai saudariku seibu gitu ya. "Wallahi laqad istaghladhat ba'iri hada, afala tu'aqibni ala naqatik hadhi?" Ontakku nih udah ngadat nih kayaknya nih kecapean, begitu. Mau nggak kau bonceng aku bersamamu di ontamu? Begitu kata Abu Jahal kepada Ayyash. Ayyash berkata, "Bala, ya boleh aja sini boncengan." Fa'anakha wa anakha liyatahawwal 'alaiha, falamma stawaw bil ard adaw 'alaihi fa'uthaqahu wa rabatahu. Dan ketika Ayyash menurunkan ontanya, ketika udah sampai bawah nih, okay? Ketika udah di bawah, udah nunduk ontanya di bawah, langsung nih berdua, Abu Jahal dan Harith lompat nangkep si Ayyash dan menjatuhkannya, kemudian menahannya dan mengikatnya. Mengikat Ayyash. Tuh. Dibohongin deh tuh. Ya. Tsumma dakhala bihi Makkah naharan muwaththaqan. Akhirnya dibawalah Ayyash kembali ke Makkah siang-siang hari dalam keadaan dibelenggu. Wa qala ya ahla Makkah. Dan Abu Jahal dan Harith nih sambil berseru, "Wahai para penduduk Makkah, hakadha faf'alu bisufahaikum." Demikianlah nih harusnya kalian perlakukan orang-orang bodoh di antara kalian. Yani perlakukan saudara-saudara kalian yang mengikuti Muhammad nih begini, sebagaimana aku perlakukan saudaraku begini. Kata Abu Jahal begitu no. Menjadikan itu contoh buat para penduduk Makkah. Kama fa'alna bisafihina hadha. Sebagaimana yang kami lakukan kepada ini orang bodoh di antara kami demikian nih. Hadhihi thalathah namazij lima kana al-musyrikuna yaf'aluna biman yuridul hijrah. Demikianlah di antara 3 contoh kasus yang dimana upaya kaum musyrikin untuk menghalangi mereka yang hendak berhijrah idh alimu dzalik, ketika mereka mengetahui rencana hijrahnya.
Walakin ala ragmi dzalik kharajan nasu arsalan yattabi' ba'duhum ba'dha. Tapi bagaimanapun upaya kaum musyrikin keras, tetap aja para manusia keluar berbondong-bondong menyusul satu sama lain. Wa ba'da syahrain wa bid'ah ayyam, setelah 2 bulan dan beberapa hari, min bai'atil aqabah al-kubra, setelah 2 bulan beberapa hari setelah bai'at aqabah al-kubra, lam yabqa bi Makkah minal muslimin illa Rasulullah wa Abu Bakar wa Ali. Tidaklah di Mekah bersisa kaum muslimin kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhum. Wa illa man ihtabasahul musyrikuna karhan, atau memang kaum muslimin yang memang ditahan oleh para kaum musyrikin. Sebagaimana kasusnya Ayyash tadi. Wa qad a'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihazahu yantadhiru mata yu'mar bil khuruj. Rasul sendiri sudah mempersiapkan kendaraannya dan persiapan hijrahnya, nunggu kapan disuruh untuk keluar meninggalkan Mekah. Wa a'adda Abu Bakar jihazah. Demikian juga Abu Bakar telah menyiapkan perlengkapannya. Diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para kaum muslimin, Inni araitu dara hijratikum dhata nakhlin baina labatain. Sesungguhnya aku telah melihat negeri hijrah kalian. Okay? Sebuah negeri yang banyak terdapat pohon-pohon korma di antara 2 temboknya. yakni tembok-tembok kota Madinah. Ya. Madinah ini negeri yang terkenal dengan kesuburan dan tempat kormanya. Fahajara man hajara qibalal Madinah. Akhirnya berhijrahlah mereka yang berhijrah menuju Madinah, wa raja'a 'amat man kana hajara bi ardil Habasyah ilal Madinah. Demikian juga para kaum muslimin yang udah duluan hijrah ke negeri Habasyah sebelumnya, ke Afrika. Ingat ya? Ke negerinya Najasyi. Ingat? Akhirnya mendengar ada negeri baru buat mereka berhijrah, mereka pun bergerak dan menuju ke Madinah, bergabung bersama para kaum muslimin yang datang dari Makkah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa tajahaza Abu Bakar qibala al-Madinah. Demikian Abu Bakar pun telah mempersiapkan perjalanannya untuk menuju Madinah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ala rislik, tunggu dulu wahai Abu Bakar, fa inni arju an yu'dzana li." Sesungguhnya aku nungguin diizinin untuk berhijrah, yakni nungguin wahyu, diperintahin. Oke? Okay? Faqala lahu Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Hal tarju dzalika bi abi anti?" Oh, masih nunggu juga disuruh ya Rasulullah? Gitu. Qal, "Na'am." Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahabas Abu Bakar nafsah ala Rasulillah liyushibah. Akhirnya Abu Bakar membatalkan perjalanannya ke Madinah untuk nunggu dan nemenin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allaf rahilataini kanata 'indahu wariq as-samar. Wahwal khabat 4 ashhur. Yani dia mempersiapkan bekal-bekal di kendaraannya tersebut. Ya. Kisah Hisham dan Ayyash tadi. Jadi yang teman-temannya Abu Bakar, teman-temannya Umar. Kan Umar, Hisham, Ayyash. Ya kan? Umar sama Ayyash berhasil ke Madinah, Hisham tertahan. Tapi Ayyash sampai Madinah dikerjain sama Abu Jahal, akhirnya balik lagi ke Mekah dan ditangkap dan diikat. Begitu kan? Ada kelanjutan kisahnya. Oke? Di Sahih Bukhari, baqiya Hisham wa Ayyash fi qaidil kuffar hatta idza hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauman. Hisham dan Ayyash tetap mereka tertahan di penjara oleh para orang-orang kafir. Di penjara lah bahasanya, oke? Okay? Sehingga Rasul setelah berhijrah, yakni sampai Madinah, Rasul berkata kepada para sahabatnya, "Man li bi Ayyash wa Hisham?" Siapa di antara kalian yang mau membebaskan untukku Hisham dan Ayyash, gitu. Rasul menawarkan itu kepada para sahabatnya. Faqala al-Walid ibn al-Walid. Walid ibn Walid radhiyallahu anhu berkata, "Ana laka ya Rasulullah." Aku siap ya Rasulullah bagimu. Gitu langsung kata Walid ibn al-Walid. Faqadima al-Walid Makkah mustakhfiyan. Akhirnya Walid berangkat menuju Makkah ngumpet-ngumpet. Walaqiya imra'atan tahmilu ilaihi ma ta'aman fatabi'aha. Kemudian Walid bertemu, yakni melihat seorang wanita yang berangkat membawakan makanan untuk Ayyash dan Hisham. Fatabi'aha. Walid pun mengikuti wanita tersebut hatta arafa mawdi'ahuma, sehingga Walid mengetahui
tempat di mana di penjaranya Hisham dan Ayyash. Wa kan mahbusaini fi baitin la saqafalah. Mereka ternyata ditahan, diikat di sebuah rumah yang tidak ada gentengnya, rumah yang tiada atapnya. Falamma amsa tasawwara al-jidar. Dan ketika mendekati sore hari, udara rada gelap, mulailah Walid manjat ke tembok tersebut, wa qata'a qayadaihima, dan dia putuskan tali yang mengikat Hisham dan Ayyash. Wa hamalahuma ala ba'iri, dan kemudian Walid membawa Hisham dan Ayyash di atas kendaraannya hatta qadimal Madinah. Terus demikian sampai mereka berhasil ke Madinah. Tuh, jadi Hisham sama Ayyash alhamdulillah berhasil dilarikan, diselamatkan oleh Walid ibnul Walid radhiyallahu anhum ajma'in. Bab selanjutnya berbicara tentang Barlaman Quraisy, tuh parlemen Barlaman. Parlemen Quraisy, rapat parlemen, ini kongres. Ya salam. Rapat kongres nih kaum Quraisy di Darun Nadwah membahas apa yang harus kita lakukan menghadapi gerakan para kaum muslimin pengikut Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.